Tekanan darah tinggi, high blood pressure. Nah, seringkali teman-teman tanya saya, Pak, kalau saya sudah makan obat atau minum obat darah tinggi, apakah saya harus minum seumur hidup sampai mati? Betul, kalau sudah kena darah tinggi, kita harus minum obat darah tinggi itu, minum hanya bisa ditambah beratnya, tidak bisa dikurangin, dan harus maintenance minum constantly setiap hari sampai tua. Prinsipnya, nggak boleh stop. Jangan sekali makan, ntar darah tingginya udah nggak tinggi, turun, kita nggak makan lagi, nggak boleh. Karena darah tinggi, obat darah tinggi itu konsepnya adalah dia mengelenturkan, mengendorkan kita punya saluran darah. Memperlambat pompanya jantung kita. Supaya kita punya speed, tekanan darah tingginya itu lebih stabil, lebih kekontrol. Nah, kalau makan obat berarti kita bukan sembuhkan darah tinggi, kita hanya menekan itu saluran-saluran darahnya atau jantung-jantungnya, cara kerjanya supaya bisa balik ke normal. Karena selama ini prinsipnya kalau udah kena darah tinggi, prinsipnya saluran darah kita udah kaku, udah keras, jantung kita udah pompanya cepat. Nah, ini yang menjadikan tekanan kita tinggi. Nah, bagaimana kalau kita untuk mempertahankan supaya jangan even getting worse atau lebih parah lagi, yaitu kita harus mencoba dengan makanan-makanan yang bisa melenturkan saluran darah kita, mengendorkan supaya tekanan darah tinggi kita nggak naik terus, malah jadi lebih stabil. Yuk kita belajar, ini ada beberapa tips atau beberapa makanan yang cocok untuk bisa melenturkan atau menstabilisasikan tekanan darah tinggi kita. Yang pertama adalah bawang putih. Kita udah tahu, semua orang juga tahu bawang putih bisa turunkan darah tinggi. Cara makan yang benarnya gimana? Harus makannya yang mentah. Mentah itu dan harus digeprek atau harus dicacah kecil-kecil. Jangan dipanasin, jangan diapain. Makan mentah begitu atau dicampur dengan salad dengan apa juga boleh. Nah, itu bawang putih yang mentah sebelum kita makan, habis digeprek, harus didiamkan di udara bebas 5 menit dulu. Biar dia memproduksikan, menjadikan yang kita bilang namanya alisin. Alisin itu baik sekali untuk tekankan kita punya darah tinggi. Karena dia akan melenturkan kita punya saluran-saluran darah yang kaku, yang keras. Nah, itu dilenturkan itu menjadi tekanan darah tinggi kita jadi turun. Nah, kuncinya bawang putih harus dimakan dengan kondisi yang mentah. Bukan matang, bukan digoreng, bukan lain-lain. Kedua, belimbing. Star fruit, belimbing. Di dalam belimbing itu banyak kalium, banyak potasium yang untuk membantu menekankan darah tinggi. Sehari sekali aja cukup. Karena kalau kita makan belimbing biasanya di jus, mentah-mentah di jus atau dimakan seperti kayak buah juga oke, it's good. Belimbing is a very very good food. Makanya belimbing banyak orang tidak sadar bahwa itu bisa menekankan darah tinggi. Nomor 3 adalah kiwi fruit. Nah, kiwi fruit ada 2 macam. Kiwi yang hijau, kiwi yang kuning. Khasiatnya prinsipnya sama. Cuman yang kuning lebih banyak gulanya. Kalau kita ada kencing manis, kuranginlah makan yang kuning, makan yang hijau. Lebih bagus. Walaupun kuning harganya lebih mahal loh. Cuman khasiatnya sama kok. Cuman kuning karena lebih manis, lebih enak. Nah, itu karena jadi mahal. Cuman secara teorinya, itu dua-duanya baik buat menekan darah tinggi kita. Ya. Nomor 4 adalah berries. Strawberry, blueberry, blackberry, semua bagus untuk menekankan darah tinggi kita. Asal mentah. Jangan strawberry, blueberry yang full antioksidan itu kita masak dulu, kita godok dulu, itu udah nggak kepake deh tuh. Yang penting harus kondisi mentah. Nomor 5 adalah mentimun.
timun. Timun tuh macam-macam, ada timun yang timun sayur, timun zucchini, timun Jepang, timun macam-macam. Semua timun bagus. Coba makan satu hari 1-2 timun. Harus mentah, nggak boleh matang. Nah, timun-timun mentah itu bisa digado, bisa dibikin rujak, bisa dibikin salad, bisa dibikin apa aja. Harus timun mentah. Karena di dalam timun mengandung banyak highly magnesium sama potasium. Itu baik banget buat melebarkan saluran darah kita supaya nggak ciut, supaya tekanan darah kita jadi lentur balik. Nah, dengan saluran darah itu dikendorkan dengan timun punya magnesium sama potasium, itu berarti tekanan darahnya akan turun. Nah, itu timun, ingat, harus mentah juga. Nah, lanjut adalah ikan laut. Semua ikan laut bagus karena ada EPH-nya, ada omega 3-nya, mengandung banyak kalium, itu bagus banget. Asal kita seringkali kalau makan ikan laut takut amis, kita kasih banyak bumbu. Bumbunya bisa banyak garam atau banyak lada, banyak cabenya. Itu oke kalau cabai dan garam sedikit-sedikit. But kalau kebanyakan bumbu-bumbu atau makan ikan asin, nah itu jangan. Karena asin itu jelek, menghisap air di badan kita, meninggikan kita punya tekanan darah. Jadi ikan laut paling bagus ya ditim. Kalau mau digoreng ya kuranginlah. Lebih bagus jangan dibakar, jangan digoreng. Lebih bagus ditim ikan laut. Kalau memang masih bisa lagi, makan yang mentah. Seperti kayak ikan-ikan laut kayak salmon dan lainnya, sashimi. Itu juga bagus. Dia punya khasiatnya lebih baik daripada kita makan yang sudah mateng atau yang dibakar, gosong-gosong. Itu bisa menjadikan selain menaikkan kita punya darah tinggi, kita juga bisa dapat kanker. Karena gosong-gosong itu tidak bagus buat badan kita. Kuncinya ikan laut banyak khasiatnya. Harus dimakan dengan ditim yang paling baik. Kalau dimasak pun jangan sampai gosong. Kalau makan ikan asin jangan deh. Karena ikan asin sudah ada anti buluknya atau banyak garamnya. Nah itu udah nggak bagus buat kesehatan kita. Di sudut bisa menjadi kankernya. Nah selanjutnya daun seledri. Daun seledri apa untungnya? Di dalam daun seledri itu mengandung arginin. Di arginin itu ada namanya durasid yang akan menambah air kencing kita. Makanya kalau orang sakit ginjal, apa segala, dianjurkan makan yang namanya daun seledri, itu bagus. Nah cara makannya gimana? Kita biasa daun seledri itu bisa di jus sama batang-batangnya, atau kita hanya perlu 50 gram daun seledri, dimasak, taruh di dalam kuah, ada sup, di dalam kuah sedikit ada wangi-wanginya, atau bikin sop gitu ya, kasihin daun seledri, bagus. Itu untuk meningkatkan kita punya pengedaran darah supaya lancar, at the same time juga menekan kita punya tekanan darah tinggi itu menjadi stabil. Kedua, dia akan banyak sekali kita punya saluran-saluran darahnya itu direlaksasikan juga. Sekaligus juga karena daun seledri itu memproduksi banyak kencing, supaya kita di dalam badan kita, cairan tubuh kita lebih banyak cairannya, supaya tekanan darahnya kita tidak tinggi. Nah untuk lanjutnya, buah bit. Buah bit kalau bahasa Inggrisnya beetroot, buah yang merah-merah itu. Nah beetroot itu mengandung banyak antioksidan yang bagus untuk menekan darah tinggi kita. Atau merendahkan darah tinggi kita. Nah buah bit gimana cara makannya? Di jus atau direbus. Kita makan buah bit itu cara rebus, dimasak di kuah juga boleh, direbus juga boleh, atau di jus prinsipnya. Nah ada lagi namanya pisang. Pisang itu tinggi banget potasiumnya. Itu bagus untuk menekan darah tinggi juga. Seringkali kita kalau umpamanya udah berada umur ya, seringkali bisa tangan kita tuh mendadak bisa kram-kram, nggak enak gitu. Nah, dengan makan pisang itu kekurangan potasium, salah satu faktornya juga. Selain saluran darah kita kalau nggak lancar juga bisa kram-kram. But intinya kalau dari sudut vitamin, kekurangan potasium kita bisa lemes karena dia membawa electrolytes dari otak kita
ke badan kita, kemana-mana, nerve system kita, itu potasium penting banget. Nah, potasium itu adalah yang bikin kita sometimes lemes, kram, nggak ada tenaga. Nah, itu kalau kekurangan makan pisang. Nah, kalau kita bisa makan pisang setiap hari 1 aja deh, itu bagus. Selain untuk mensehatkan tubuh kita, vitaminnya juga bagus. At the same time, pisang pun juga bisa menekankan darah tinggi kita. Nah, satu lagi yang terakhir adalah minyak zaitun. Minyak zaitun juga bagus. Masa minyak zaitun bagus, itu bisa banyak